Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bogang di channel Bopapat Hulu. Kali ini saya lagi mampir di tempatnya Mas Gading Arengga di Tets Aquatic. Sesasi ora rene ganti kafe. Ganti kafe, Tapi kali ini saya nggak mau grebek lagi ya teman-teman. Saya mau ngobrol soal bagaimana cara dia membreeding ikan dan bagaimana cara dia treatment ikannya supaya bagus. Dia itu sekarang lagi breeding ikan dan alhamdulillah menetas. Alhamdulillah statusnya koyo Bendino waktu. Seperti tergarami saya. Racun itu. Ini saya sudah sama Mas Gading dan kita mau ngobrol-ngobrol membahas soal bagaimana sih dia bisa mentreatment ikannya dan mengaminkan ikan apa Mas yang mengawinkan? Ini ada Asiatica, Asiaticanya ada RSWS, ada RS dan WS gitu. Jadi jantannya RS, betinanya WS itu ada yang RSWS semua, emang indukannya RSWS. Terus ini putra agak gagal ini kayak pecah per soalnya begitu berantem itu ekstrim, jadi buntutnya itu sampai habis juga, habis sampai kulitnya ngelupas sampai nggak mentolong, kayak kemungkinan hidup itu 50% kemungkinan hidup. Akhirnya tak bisa, terus tak sembuhin dulu, jelas sembuh. Terus rencana mau tak carikan jodoh yang baru aja. Udah nggak ada chemistry ya antara mereka berdua itu. Rasa Anda mulai dipaksa, Ya ini dipaksa. Kakek mangap-mangap timbang nganggap karo mati. Malik nggak balik. Terus ini ada Imbata juga di sini. Terus ada Andrau. Jadi sing sampean proses breed itu lagi Asiatica, RS dan WS, RSWS. Ultra kamu gagal, tenggaran gagal wis bendino geger geden wis. Terus Berry dan Andrau. Sing wis metu hasilnya iku mau delok apa Mas? Asiatica RS dan WS. RS dan WS. Jadi bapaknya RS, ibunya WS. Jadi sadurunge mbah iku aku pengen lho, Mas sampeyan iku dolanan iwak ngene iku wis suwe apa sih? Soale nek Tulungagung iki kadang sik apa ya urung tak lazim ngono. Belum begitu lazim soal ikan putuan. Iya. Untuk ikan kutu, ikan jana. Untuk ikan jana mulai main itu akhir 2018 waktu masih di Jogja. Itu yo cuma iseng-iseng lah di kos cuma pelihara berapa ya? Itu cuma punya 2 akuarium ya salah. Di waktu kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja itu 2 akuarium. Isinya baru ini masih ada sampai sekarang. Aku sing Jambi itu tuh. Sing status Sumatera. Sing statusmu minat B1 gimana? B1 merapat. B1 merapat itu. Cicilan per minggu B1 selama setahun. Aku tak pantau nih lek B1. Cicilan seminggu Mas. Seminggu B1, saya tahu selama setahun. Tuh, dulu punya ultra, sempat lompat, sempat patah hati, terus akhirnya beli lagi. Tantangannya lah, pokoknya jadi waktu itu kan suka lompat. Jadi saya wis jalan, alhamdulillah tes akuatik ya Mas. Yang Tulungagung ini galeri ini sangat meracuni masyarakat. Kalau untuk tes akuatik sebenarnya baru dibentuk 2019 Mas. 2019 akhir baru bentuk tes akuatik, tapi di Jogja dulu sempat ngontrak rumah di sana buat jualan. Ya kecil-kecilan sih di rumah, tapi untuk jualan, memang khusus jualan. Terus 2020 bulan Maret itu kan belum pandemi ya, belum ada lockdown istilah itu. Terus bulan Maret itu pindah ke Tulungagung. Sebenarnya masih ada tanggungan di Jogja, terus berhubung pandemi itu langsung wis macet, nggak bisa ke Jogja. Jadi
ikan-ikan yang di Jogja itu ketahan di rumah kontrakan, nggak ada yang melihara, nggak ada yang ngasih pakan selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nggak ada yang makan. Nggak enak sih makan, nggak enak sih ngindangi, nggak enak sih ganti banyu. Tapi urip kabeh. Terpantau semua hidup. Rodok cedik ben aku rodok gadang. Jadi iwak kutuk itu anjing tahan kok. Emang tahan. Aku pertama kali tuku iwak kutuk itu aku menikah Januari nanti. Januari 2020 aku di akuarium moro tuaku lanang. Sih hadiah pernikahan di akuarium itu. Hadiah pernikahan apa? Terus aku tuku iwak toman biar pertama, iwak toman akhirnya sampai saiki aku duwe iwak sitok tak jenenge pelo dinyang wong piro ora tak weni. Elek aku sayang. Iki aku pengen bahas sekarang. Iku mau sampean iso breeding ikan Asiatica. Sampean jenenge wong breeding ku mesti kan riset, Mas. Riset itu kan mesti tidak selalu berhasil toh. Sampean iku piye mbiyen breeding ku awalnya sampean riset itu berapa kali? Yo sempet korban beberapa ikan sih. Kalau lumayan banyak. Resikonya mau breeding nek kono. Ada resiko nek indukan. Mungkin nek breeding kayak cupang atau ikan-ikan yang lain mungkin nggak begitu beresiko. Mungkin ya aku soalnya aku wis riset breeding cupang lumayan sulit ya. Dan kalau cupang kan pasti kelihatan deh. Ini jantan ini betina. Nek cana agak sulit nih. Ada yang punya argumen, misal kepalanya bentuk kayak gini, ini jantan. Kepalanya bentuk gini, ini betina. Terkadang setelah dipastikan itu kepalanya gini jantan, ini betina. Begitu disatukan ternyata betina semua. Kadang jantan semua. Jadi agak susah. Belum ada yang secara secara valid dan secara istilahnya bentuk fisik. Misalnya pernah ambil contoh iwak Asiatica lah. Asiatica itu jantannya kayak apa? Aku jantan itu biasanya ini sih bentuk kepalanya, bentuk rahangnya itu agak melebar. Tapi nggak begitu kelihatan secara kasat mata itu nggak kelihatan sebenarnya. Terus dilihat dari anal juga beda dari keduanya. Anal itu sing iwak balik sing bentuk ini. Itu ada yang beranggapan ada yang lubang 2, ada yang lubang 1 gitu loh. Ada yang jaraknya sama anal fin segini, ada yang segini. Itu teori. Teori sebenarnya. Kualitasnya sulit. Banyak yang ini sih. Misalkan sampean punya ikan yang fair, katanya nge-fair tapi belum sempat nelur gitu kan. Ini jantan betina. Setelah diselidiki ternyata jantan semua. Makanya nggak ngeluarin telur kayak gitu toh. Ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi beberapa orang punya statement sendiri gitu. Tapi khusus ikan cana ya, kan breedingnya baru cana di sini. Sampai berhasil. Nah, delok ikan wedok iku enek telure iku koyo apa? Biasanya kalau betina itu lagi mengandung telurnya, iku mengamati dia. Karena dipakan warap ini juga gede. Biasanya kondisi lapar nggak dipakan, itu tetap belendung. Nek fin bawah ini, untuk belendung. Belendungnya itu agak ke belakang. Gitu. Biasanya agak bendungnya di belakang. Gitu. Dan biasanya ikan siap kawin itu warnanya gitu tajam. Warnanya lebih cerah. Lebih cerah. Nggak tahu kok gitu. Kayak kok ngono itu apa yang nggak paham. Iya. Coba tak takoni gak dulu jawab. Jadi sing paling yang ini lanang wedok lumayan sulit ya. Lumayan sulit. Dari kepalanya enek sing ngomong betu. Betu bulet. Bulet itu wedok, oval lanang. Enek sing oval itu wedok, bulet itu lanang. Nek sampean piye Mas? Sampean kan breeding
Itu pertama breeding sama langsung warna apa? Pertama Mas, ini. Jadi satu akuarium itu disekat antara sekat itu berarti bening. Bening, jadi bisa saling interaksi loh keduanya. Nah, itu dicoba disekat selama mungkin 1-2 hari atau 3 hari sampai mereka istilahnya kenalan lah. PDKT ya. PDKT dulu. Itu wis enggak, biasanya kan iwak disekat itu kan ngeflare gitu. Biasanya wis enggak ngeflare itu coba dibuka coba sekatnya, pasti nanti kenalan dulu. Terus gelut kan, pasti gelut. Yang mau judul-judulnya yang yo tato kabeh. Tato kabeh. Mesti geger den. Jadi sekatnya antara sampai 3 hari lah. Baru dibuka. Delok reaksine iwak piye? Reaksi ikan ini kayak apa nanti. Misalnya panggah tarung, ngeflare terus tarung-tarung spinnya sobek atau apa itu wajar lah. Belum sampai segitu. Sampean wani ngrabi aku iki bondomu apa? Paling wis ngono sih. Terus nanti wis biasa nih, ya tetap koyo riwari bareng. Berarti berjalan Sidak rono melu. Sidak rono melu. Ya iki lah. Itu enggak mau ya panggah. Nyerah. Andro kayak gitu. Tapi ini ki sampean sekat terus pindah. Iku gelem kawin apa ngebal. Iku tergantung ikannya. Kadang tergantung ikannya. Ada yang ngebal itu lama. Dia udah mau angkur, udah nggak berantem. Tapi belum mau ngebal. Itu ada. Berarti nyati di delok kondisi wae bareng. Kadang juga minta settingannya, minta ada yang rimbun atau ada yang berkayu. Kayak gitu. Jadi tiap ikan beda-beda. Ada yang suka polosan tapi tetap dikasih ganggang untuk nempelin telur-telurnya mereka. Sekat ngebal toh. Itu kan enek sing ngetokne telur-telure kaya sing ning kono mau. Kayak mau kan telurnya wis ngambang-ngambang. Nah, itu kan saman mau ikan airnya kan beda tuh Mas. Air sing akuarium 1 akuarium 2. Itu kan iku saman panggah mau pisah langsung apa mau tokne dhisik ning kene pirang dino ngono. Misal contoh ini baru ngebal itu kemarin maghrib. Tadi pagi itu wes ada telur. Telurnya itu tak cukupi, tak ambil, tak kasih di mangkok, tapi airnya air dari sini. Air ini. Tak taruh di mangkok, terus tak taruh di akuarium lain. Tapi airnya tuh udah diendapin selama sehari atau 2 hari. Terus tak masukin situ, diaklimasi, dan adaptasi sama air barunya, baru mungkin nanti berapa jam itu bisa dimasuki. Nah, itu sama mobil Asiatica itu pertama itu kan singkai kan mesin anaknya teman. Itu sama langsung udah langsung netes apa? Biasanya ini Mas, setelah ini udah berapa kali kawin ini? Batch ketiga ini. Ini batch ketiga. Biasanya gini Mas, untuk pertama. Batch pertama mati semua. Gagal. Mati semua. Soalnya mungkin nggak tak bisa. Mungkin si indukannya belum pernah ngopeni anak mungkin, terus kok mati semua gitu. Nggak tahu. Langsung mati kabeh. Batch kedua, ketiga mati apa enggak netes? Ada yang nggak netes, ada yang mati, ada yang telurnya busuk, jamur. Berarti ya. Terus yang kedua, ketiga aman. Soalnya tak ambil. Beberapa ada yang tak ambil, ada yang diasuh si indukannya. Itu tak ambil semua. Itu sing netes iku. Iku ya wis netes tapi koyoke ora begitu akeh tapi lumayan banyak. Itu. Ini yang batch kedua. Ini cuma 50 ekor tak itu. 50 ekor kayak itu gini Mas. Setelah
batch pertama itu masih ada sisa telur mungkin. Kok tiba-tiba dia itu ada telur, ada endoknya di atas, tapi cuma dikit. Terus tak ambil, tak amankan, ternyata netes. Diakorin yang lain. Oh, lebih aman kalau dibuka. Gak tahu juga sih mas. Kayak pengalaman sama itu. Ada beberapa yang diemong babon, diasup babon indukannya itu aman juga ada, sampai gede itu ada. Ada yang dipindah di. Tapi jaraknya nasi dijupuk lanangnya, nasi dijupuk wedoke. Enggak sih mas. Kalau diambil salah satu pasti nanti pecah bar tuh. Misalkan setelah nelur terus jantannya dipisah, pecah bar. Eman. Ngeper nih mana? Gelut mana? Mana sekarang mana? Anakmu biar rotok. Oke ini saya mau jalur nih. Tinggal lungo. Mulai ngejak kawin. Iku sing wis sampai iku sing gawe sing masih telur. Dari kawin. Terus besoknya kan nelur. Nah iku nanti sik nanti dong. Bisa. Jepang kan saiki kawin. Nelur indukane sing wedok dijupuk. Sing ngomong kan sing lanang. Sing pejantan. Pejantan saiki ngono didelok sesuk wis netes, tapi dinteni 4 hari baru dilihat sebanyak apa anaknya. Ini cana ini biasanya. Aku gini mas. Ini misal telurnya tak ambil hari ini. Besok itu udah mulai telurnya itu ada ekornya kecil. Nek telurnya ada ekor. Ubah-ubah. Tapi cuma berbentuk ekor tok. Terus besoknya udah berbentuk ikan tapi masih perutnya melengkung kayak telur. Cuma gerak-gerak tok, nggak bisa renang. Nih gerak-gerak tok. Baru 3 hari itu baru bentuk ikan tapi kecil banget, masih ngambang di atas, masih belum renang ke bawah. Baru 4 hari baru bisa renang ke bawah. Ini tanggal 28 bulan 8. Berarti ini kan saya ke tanggal loro. 29, 30, 31, tanggal 1, 5 hari udah bisa renang ke bawah. Udah makan Artemia. Tak kasih makan Artemia. Kasih makan umur 5 dino. 5 hari baru tak kasih makan. Pokoknya patokannya ikannya udah renang ke bawah. Gampang. Oh berarti pada hari itu kalau 4 hari saya cadangan makanan. Masih. Berapa masih ada yang ngapung, masih perutnya itu masih gelembung. Nah itu sih aman, dia masih punya cadangan. Nah, ketika udah renang ke bawah, dia nyari makan. Artemia sampai enggak perlu air. Enggak, aku lebih milih Artemia. Sama juga. Mungkin lah teman-teman punya cara lain. Mungkin ada yang punya trik lain, metode lain. Soalnya kan aku pun sampai sekarang aku breeding ikan cana atau ikan putuk itu sih ragu. Soalnya kalau cana kan resikonya gede-gede itu tadi. Ikannya kan juga nggak murah. Ses indukan ini sama ini harga berapa? Ini dulu dapat harga agak murah sih, soalnya rego konco. Rego BU. 1,5 ek. 1,5 juta. Enggak. 1 second. Itu rego konco. BU. Harga umumnya mungkin enggak segitu, mungkin lebih mahal untuk yang jual. Soalnya minggu kan nek sing ses itu 500 masa tahun. Per ekor ya? Per ekor itu ya buat modal kita masih 50-50 masih terlalu banyak. 50-50 ya. Yo namanya berusaha ya pasti ada resiko. Kalau enggak ngeper paling yo minimal luka-luka, cacat. Kalau langsung dimorning itu resikonya terlalu besar. Ada nih. Ini enggak tahu loh.
Kalau yang ini agak unik sih kemarin. Ini karena sama sing RS dan RS dan WS. Itu ada temen koncoku itu lagi BU ya. Lagi BU mau jual ikannya, terus tak harga segini terus. Dia dapat tampung dulu di tank kecil. Terus beberapa hari kemudian ada teman juga yang pengen nukerin ikan istilahnya. TTBT lah, itu cara neng grup TTBT. Facebook itu. Tak lihat kok betina. Kebetulan yang awalnya yang sebelumnya itu jantan. Lo wah paling kok jantan, cuma feeling tok belum sampai sexing beneran. Terus dapat 2 ekor itu tak sexing, kok ternyata kelaminnya beda. Tak satuin di sini, tak sekat dulu. Tak sekat sehari pagi tak buka, tak pantau selama 3 jam. Pagi itu sekitar jam 8 tak buka, sekitar 3 jam. Setelah itu kok nggak ada ini, nggak ada bentrok, malah dia itu kayak ikut terus gitu. Berarti pada butuh kuliah ini. Nah, sing perempuan sing cewek tinggalnya, itu kondisi udah lendut, udah ada telurnya mungkin, atau dikasih makan pemilik sebelumnya nggak apa-apa, tapi perutnya udah gede. Nah itu tak campur, lah kok nggak gelut, nggak geger. Terus jam 12 pas zuhur, ikan ngebal. Langsung ngebal. Jadi sedina-dina langsung ngebal. Ikannya langsung ngebal. Tapi besok paginya tak lihat si betinanya itu sobek-sobek bagian fin anal fin, terus dorsal itu sobek-sobek. Misalnya yang dua. Nah itu koyoke geger gede. Terus yus tak biarin, nggak tak sekat. Soalnya kan tak lihat, mungkin cuma sobek-sobek nggak apa-apa mungkin, cuma geger gede biasa lah, wajar ikan baru ditemuin. Besoknya tak lihat ada telurnya. Langsung ada telurnya bat pertama, tapi gagal, nggak netes semua. Campur terus, tak sebut satu. Jadi selama seminggu ini nelur 3 kali. Nelur 3 kali seminggu. Ya, sekali 50 persen. Kalau yang batch ketiga agak banyak ini, kayaknya sekitar 500 ke atas. Batch ketiga, tak syutingnya lah. Iya, sekitar 500 ke atas lah kayaknya. Lebih banyak. Terus ini ngetes kena amu 50% bisa ngambil saya itu. Nah, kita itu 10.000 si akeh. Itu kene. Ya benernya ini sih nggak bagus sih kalau terlalu sering. Tapi ya iwaknya tuh yo iwaknya pengen tuh mantan anyar tuh. Malah yang indukan yang sebelumnya aku ngebari sing ini sing tengah itu nanti tak kasih lampiran fotonya. Itu terpantau ngebal terus tiap pokoknya kondisi gini malam ngebal pasti. Ya macam-macam ini cocok bang dia. Itu pasti ngebal terus. Ada banyak videonya ketika dia ngebal. Terus tak lihat itu enggak ada telurnya. Terus coba tak kasih tank agak lebar 1 meter kali 40 kali 50. Tak taruh di situ, sempat terpantau ngebal, sempat. Cuma ketika aku nggak tak kontrol, itu geger, ekornya putus, perutnya sini bolong nggak sobek, masih hidup. Terus ketika tak selamatin, tak kasih obat aquafin dan sebagainya, nggak ketolong. Ya itulah resiko dalam perencanaan saat breeding. Larang itu. Walaupun wis ngebel tapi nggak jamin itu bisa jadi. Nanti yo rumah tangga. Ya yo iwak galak. Nah, ini masih gimana nih bahas koyo sama carane ngeper nih, carane ngebreeding ini. Tapi apa ketika sih masalah tank untuk breeding itu
tangi enek ukurannya sing ideal enggak sajane. Tank asalkan nggak terlalu sempit dan jangan terlalu lebar juga. Nggak terlalu lebar malah gini mas, misalkan ikan belum ngeper ya, jadi dia duwe wilayah dewe. Aku wilayahku kono, aku kene, wis aja ganggu kene. Misalkan teritori. Betul. Ya, terlalu sempit, kadang iwak wis ngeper, wis mau kawin, dia nggak mau kawin mereka kesempitan, misalkan bisa seperti itu. Terus kalau settingan beberapa ikan itu ada yang suka settingan rimbun, banyak sampah-sampah atau ganggang, banyak ranting gitu. Ada yang suka bersih, terus cuma ada ganggang di atas. Terus ada yang suka gelap, ada yang suka remang-remang, ada yang suka lampu terang. Tapi ukurannya tank itu spesifik udah. Mesti kok sama ini ukuran tank berapa? Ini 60 kali 40 40. 60 40 40. Ini kan full ya. Full. Ikannya ukuran di bawah 20 cm, mungkin 18 cm. Sak mono wis kena dibreeding ya? Bisa, asalkan usianya 10. Biasanya usia 10 bulan sih, minimal bulan. Jadi mau tadi buat teman-teman yang mencoba untuk breeding ikan cana, menurut sama sing penak di breeding itu ikan jenis apa ya mas yang pernah saya mencoba breeding? Untuk cana ya? Untuk cana yang paling gampang menurut saya paling gampang itu Asiatica. Ya pelajaran lah. Lebih mudah ini sih, lebih mudah ngeper. Istilahnya kayak lebih mudah ngeper dan lebih rajin nelur. Lebih rajin daripada yang lain. Misal kayak Bleheri itu kan kadang musiman. Bulan apa baru mau kawin. Itu mau pertama sebenarnya dia coba itu ada Asiatica. Soalnya karakternya yo Asiatica itu lebih kalem sih menurutku. Lebih friendly. Nggak kayak Auranti dan Barjan. Wes mahal, galak. Aku sampai saat ini romani aku Auranti. Aku diku lek jamur. Itu mana? Kok wah cantiknya ikan tuh seminggu kan jamur di kepala gitu loh. Darah ini mahkota di bawah jamur. Darah aku lek buat spot. Nah itu tadi buat teman-teman yang pengen nyoba breeding bisa beli indukan ya size-nya 18 cm, kalau usianya sudah masuk di usia perkawinan bisa dicoba untuk di breeding buat teman-teman. Ikannya seperti apa nanti bisa pilih sendiri. Shape-nya itu bisa dilihat dari bentuk kepala atau bentuk anal. Ada perbedaannya, sama beda di dewi lah. Betul, lanang itu berarti. Lanang itu. Kadang ada sing doa, ada sing tidak doa, ada sing bolongan di seru. Ada sing nguyuin dulu, ada sing aktif. Nyaman dulu, wah yang langi, mau lek nguyuh ini lanang. Lek ini mau nguyuh itu. Seperti apa prosesnya bisa dilakukan sendiri, dicoba ditarung di dewe, lek mati resiko tanggung sendiri. Soalnya mati tuh bener. Seller agak. Seller siap. Kalau pengen cari ikan bisa langsung hubungi Tens Aquatic. Bisa kirim. Udah mas, yang nomornya gue nenggini. Nomornya nenggini. Instagramnya @gadingharingga. Instagramnya Tens Aquatic. Yang Gading Haringga ownernya. Facebooknya Gading Haringga. Mapnya neng Instagram nih. Lokasi nih gini. Google Map Tens Aquatic dulu. Di sini ikannya bermacam-macam. Atau bisa silaturahmi ke sini, orangnya sangat ramah sekali. Ya, tadi adalah proses breeding jagongan sama Mas Gading. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.